Iya, jadi untuk hari ini kita akan teruskan materi kita mengenai basic SketchUp ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah. Nah, ini mungkin saatnya buat teman-teman belajar dari awal gitu. Nah, teman-teman yang lain yang sudah mahir, yang udah lancar, mungkin nanti seperti biasa bantu ya, bantu teman-temannya yang masih awam gitu. Jadi nanti pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang mungkin teman-teman bisa jawab. Silakan dijawab saja. Hari ini insya Allah kita akan teruskan materi kita kemarin mengenai modeling basic. Kemudian nanti ada, kalau kita lihat silabus, itu eh, kita akan membahas model manajemen. Ya, mungkin belum semua model manajemen, itu ada kita split ya, hari ini sama besok ya untuk model manajemen. Oke, eh, mungkin sebelum saya teruskan ke materi, saya ingin jelaskan sebentar mengenai initial assessment ya. Initial assessment itu linknya sudah kita taruh di deskripsi grup ya, mungkin teman-teman bisa bisa lihat di deskripsi grup itu ada hmm, sorry, oke. Untuk yang absennya masih ini mungkin setelah kuliah ya kita benarkan nanti. Jadi di scoreboard itu sebenarnya sudah ada link-link untuk initial assessment. Jadi ini teman-teman mungkin ada beberapa pertanyaan ya, ini kita rekam aja biar teman-teman jelas gitu. Nah, initial assessment itu linknya ada di sini ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat link ini ada di deskripsi grup. Jadi buat yang di HP, buat yang akses dari HP itu bisa buka deskripsi grup kita, kemudian diklik aja linknya modul 1 sampai modul 5. Untuk yang di browser, teman-teman bisa buka scoreboard, lalu klik link yang ada di bawah initial assessment. Nah, initial assessment ini deadline 30 Maret ya. Jadi setelah 30 Maret, teman-teman tidak bisa mengisi lagi gitu. Jadi kita tutup ya. Nah, oleh karena itu silakan mulai dicicil aja ya, eh, untuk pertanyaannya ya. Contoh misalnya ini ada modul 1. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk initial assessment. Di sini hanya eh, bukan hanya pilihan berganda ya, tapi juga eh, multiple choice. So, misalnya ini, kalau misalnya dia radio button seperti ini, itu berarti yang benar jawabannya hanya satu, ya. Tapi kalau dia kotak seperti ini, itu jawaban yang benar itu lebih dari satu. Jadi kalau misalnya teman-teman jawabannya itu ada yang benar itu tiga, teman-teman jawab cuma dua, itu salah, ya. Itu dianggap salah. So, di, di apa namanya, karena berhati-hati jangan sampai salah sangka. Jadi yang kotak ini itu biasanya lebih dari satu, gitu ya. Yang teman-teman harus pilih lebih dari satu. Karena di batch sebelumnya ini banyak yang masih salah paham ya. Mungkin karena tidak menyimak kuliah begitu atau terlambat atau tidak menyimak rekaman ya. Eh, tapi tidak bertanya juga di grup sehingga pada saat dia apa kalau bertanya kan minimal ada teman yang paham dan bisa menjawab ya. Jadi ini harus dipilih lebih dari satu. Ya. Nah, ini satu soalnya 10 poin, ada 10 soal, jadi total kalau benar semua itu nilainya 100. Nah, ketika teman-teman submit, ya nanti di sini otomatis nilainya akan muncul. Nah, ini siapa yang sudah isi? Ya, Mbak Hilwa, Saida ini sudah isi, seperti ini misalnya. Tidak apa-apa, jadi initial assessment ini teman-teman tidak perlu khawatir kalau kecil nilainya, karena ini tidak akan mempengaruhi nilai akhir. Ya, dari kami tidak akan mempengaruhi nilai akhir, tapi tolong ditanyakan ke kampusnya masing-masing ya, karena ada kampus yang memasukkan nilai initial assessment, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Kalau dari Indonesia sendiri, kita mengeluarkan nilai akhir itu tidak melibatkan komponen initial assessment. Namun initial assessment ini menjadi syarat untuk sertifikat ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengisi initial assessment, mungkin
itu tidak keluar gitu ya sertifikat MSIB-nya. So, teman-teman isi aja, ya, diisi aja semampunya karena ini sebetulnya untuk mengukur before-nya ya, before MSIB. Tapi setelahnya itu nanti apa namanya? Tidak ada sebenarnya quiz lagi seperti ini. Jadi afternya itu dalam bentuk final evaluation yang eh, kita lihat dari tugas dan absen ya. Dari tugas dan absen. Ya. Jadi silakan aja dicicil. Ini masih banyak waktunya. Sekarang tanggal 21. Ya, jadi teman-teman praktis punya waktu 39 hari ya. 39 hari untuk mengisi ini. Itu lebih dari cukup. Jadi kalau masih ada yang ketinggalan itu ya kebangetan ya. Kita sudah kasih waktu cukup panjang. Teman-teman nggak perlu isi sekaligus. Jadi mungkin modul satu dulu dicicil gitu ya. Kemudian besok modul 2 dan seterusnya. Jadi memang eh, nggak mesti harus sekaligus. Kalau mau sekaligus juga silahkan. Dan ini teman-teman tidak bisa ngulang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ulang, misalnya mau dapat nilai yang lebih bagus gitu. Pertama dicoba 50, mungkin kurang puas, dicoba jadi mau jadi 100 begitu. Walaupun nilai keduanya 100 itu tidak dihitung ya. Jadi yang terhitung itu adalah yang pertama gitu ya. Yang dihitung yang pertama. Ada yang salah ini ya, ada yang salah link. Ya, oke. Ada pertanyaan mungkin untuk initial assessment, mungkin ada yang mau bertanya yang kurang jelas. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, menurut teman-teman itu kok ini gitu ya, tapi ternyata jawabannya itu gitu, coba didiskusikan, bisa diskusikan di grup atau japri ke saya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita di sini demokratis saja, gitu kan. Mungkin kalau untuk yang modul satu jadi tidak terlalu jadi masalah ya modul satu, tapi mungkin kalau modul berikutnya yang misalnya modul 4 atau 5 ini agak challenging gitu ya karena memang sudah masuk ke materi BIM. Ya. So di sini ada gambar juga ya, ada gambar-gambarnya. Nanti teman-teman silakan untuk diisi aja. Mungkin nggak usah khawatir teman-teman yang dari sipil eh, karena ini sebenarnya pengetahuan mengenai istilah-istilah software ya. Jadi eh, apa ya umum aja, jadi nggak perlu berkecil hati. Jadi kalau misalnya nilainya kecil pun nggak masalah. Ya, jadi eh, deadline itu untuk kelima ya, bukan salah satu aja. Teman-teman harus isi satu karena intinya sebetulnya nilai yang ini harus muncul ya. Jadi kalau kita lihat ini rumusnya itu penjumlahan dari semuanya. Jadi kalau misalnya ini masih 01 aja, ya, maka ini nggak muncul. Jadi ini harus ada nilainya. Atau kelima modul itu harus diisi. Kalau nggak diisi salah satu aja, ya ini nggak akan keluar. Gitu ya. Oke. Eh, ya, untuk email sembarang, tapi nama di sini, nama ini sesuai scoreboard. Nanti kita kasih ya. Ini mungkin kurang ininya ya, kurang keterangannya. Nah, ini sebenarnya ada sih sudah. Isi nama lengkap persis di lembar presensi ya, atau scoreboard sebetulnya. Atau kolom C. Jawaban kosong atau salah tidak mengurangi nilai. Ya, jadi persis teman-teman copy paste saja. Ini misalnya mau isi misalnya Mbak Anabella gini, Ctrl C kalau dari modul ya. Kalau dari browser, Ctrl V begitu, kemudian baru isi. Ini lebih aman. Ya, paham ya? Ini mirip seperti presensi sebetulnya, mirip seperti kuliah Zoom. Nah, makanya kalau teman-teman ada ngerasa kerepotan untuk penamaan, boleh di japri ke kita, ya, misalnya mau mau diganti nama di sini itu di japri aja, ya, jangan lewat grup, di japri aja. Misalnya, "Pak, saya ribet, Pak, mungkin suka ketinggalan titiknya atau mungkin spasinya bikin salah terus, ya, mungkin
di Japri aja. Cuma memang sebaiknya di awal-awal ya, karena kalau di di tengah program atau di akhir itu kita harus menyesuaikan semua absen yang belakang gitu. Tapi kalau menurut saya biar nggak repot mungkin bisa dicoba cara dari Pak Iskandar waktu onboarding kemarin ya, di akun Zoom-nya itu langsung saja diisikan display name-nya dengan display name yang ada di sini. Oke, jelas ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita eh, lanjutkan. Nanti kalau ada teman-teman yang bertanya, minta tolong teman-teman bisa jelaskan ya. Oke, so hari ini kita akan bahas sedikit mengenai eh, apa namanya scene sederhana, membuat presentasi dengan scene sederhana. Kemudian nanti kita akan bikin shortcut, membahas lagi mengenai komponen ya, dan seterusnya. Oke, mari kita buka dulu SketchUp-nya. Saya masih menggunakan trial di sini. Silakan teman-teman gunakan trial juga ya. Salah. Baik. Ya, mungkin di sini ada yang bersama kita, ada mentor dan DPP ikut kuliah ya, nggak masalah. Nanti mentor kalau ada pertanyaan dari teman-teman, ya mungkin teman-teman bisa saling bantu, tapi juga kalau ada mentor di sini yang bisa ikut jawab, ya silahkan jawab. Mungkin mentor bisa menjawab dari sisi teknis perkuliahan ya. Baik. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di scoreboard itu untuk tugas satu itu kan ada beberapa kriteria ya. Nah, ini saya harap teman-teman eh, sempurna nilainya. Ini karena ini basic sekali ya, ini basic sekali. So, kita kemarin sudah bahas yang kriteria nomor eh, satu ya. Jadi semua harus dalam keadaan berbentuk grup atau komponen. Nah, grup atau komponen itu kalau di SketchUp itu namanya objek ya. Jadi ada tiga entitas di SketchUp. Itu eh, yang pertama itu namanya face ya, face. Lalu ada line, edge ya, garis. Lalu yang ketiga itu objek. Jadi objek itu harus kita bungkus dulu. Ya, objek bisa berupa grup, bisa juga berupa komponen gitu ya kira-kira. So, untuk yang kriteria pertama, ya, jadi nggak boleh tuh ada objek yang bisa langsung disentuh face-nya, gitu. Ya, oke, mungkin nanti kita akan membahas mengenai tag, karena di sini nomor dua itu adalah eh, membahas tag ya, nomor dua dan dua, tiga, dan empat ini tag. Kemudian nomor lima itu lebih ke section. Ya, nanti kita akan juga bahas section. Lalu tekstur nomor enam. Ya, kita kemarin belum selesai untuk tools yang ada di sini. Mungkin kita khatamkan dulu aja tools-toolsnya ya. So, oke. Nah, untuk yang uh, tools yang seperti flip, axis, scale, rotate, move, ini memang biasanya diaplikasikannya ke objek, bukan ke bukan ke group, sorry, bukan ke face atau edge, bukan ke bidang atau garis. Jadi memang operasi flip dan seterusnya ini yang tadi disebutkan itu dioperasikannya ke objek. Nah, oke, kita sekarang sudah punya objek grup di sini, kemudian kita bikin satu lagi biar lebih semarak begitu. Kita jadikan komponen misalnya kotak ya. Kemudian ya tadi kemarin kita sudah sempat membahas flip, jadi saya nggak perlu bahas lagi ya. Oke, kemudian axis ya. Axis ini tujuannya untuk merubah
arah X, Y, Z ya, merubah origin dan orientasi arah X, Y, Z. Nah, sekarang memang waktu kita buka sketsa memang orientasinya seperti ini. Nah, eh, biasanya eh, apa ada beberapa best practice ya kenapa kita kadang perlu merubah origin ini. Jadi yang pertama misalnya kita ingin melayout suatu landscape atau perumahan gitu. Nah, kalau kita mau bikin meshing model ya kita cukup pakai rectangle ya. Jadi kita bikin komplek perumahan seperti ini ya. Tapi masalahnya adalah eh, orientasi dari rumah-rumah itu tidak selalu sama ya. Contoh misalnya di sini, ini kan eh, ada yang agak miring gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini, nah ini perumahannya agak miring ke sana. Nah, makanya kita kadang-kadang perlu untuk merubah aksis ini. Jadi cara merubahnya itu tinggal klik akses ya, kemudian klik di sini, lalu tinggal tentuin arahnya, X-nya, ya seperti itu. Baru kita nanti tinggal eh, kita ubah ya, jadi nanti bisa miring, itu akan lebih gampang. So teman-teman tidak perlu menggunakan yang rotate rectangle karena ini lebih lama ya. Sebenarnya ini bisa juga dipakai ya. Cuma tidak terlalu praktis begitu. Jadi kalau rotate rectangle ini kita bebas sebetulnya. Sorry. Cuma agak susah sih. Kadang-kadang suka naik. Jadi kita rubah aja aksisnya ya. Oke, kemudian yang kedua fungsi dari kita memindahkan aksis itu adalah merubah titik angkat ya. Titik angkat ini biasanya kalau kita mengambil objek dari komponen browser. Ya. So, misalnya kita punya eh, benda seperti inilah ya, katakanlah. Ya. Oke, kemudian di sini kita jadikan komponen, ya, mungkin objek satu begitu. Lalu kita, kalau kita create, maka yang akan jadi originnya itu di sini posisinya, X, Y, Z. Gitu. Nah, ini komponen. Nah, ketika kita sudah buat komponen, maka dia akan terregister di sini. Nah, ini ada objek. Jadi teman-teman kalau kita lihat, kita angkat begitu, kita titik angkatnya itu ada di titik originnya, gitu. Nah, sebenarnya origin ini itu bisa kita lihat ya, kita display dari luar gitu. Kalau sekarang kan axis itu hanya terlihat yang axis utamanya, axis sistemnya. Teman-teman kalau mau lihat axis untuk komponen itu bisa di bagian uh, preferences, kemudian di bagian saya agak lupa. Sorry, bukan di sini. Model info ya kayaknya ya. Kayak di model info. Model info. Nah, di sini ada komponen. Di bagian komponen ini ada show komponen axis. Ya, kita nanti bisa bisa kelihatan komponen axisnya. Ya, beberapa orang memang suka ya tampilkan ini sebagai kontrol dia. Misalnya saya tampilkan gitu. Ya. So,
kita bisa pindahkan aksis ini kalau kita sudah punya komponen. Misalnya kita mau rubah di tengah sini ya, itu ada dua cara. Jadi yang pertama kita bisa eh, masuk ke dalam, kemudian jadi sekarang aksesnya ada di sini ya. Lalu kita eh, masukkan akses ke sana. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah pindah. Ketika kita klik di luar, nanti dia nanya benar mau dipindah, yes. So sekarang akses pindah ke sana. Jadi kalau kita ambil objek yang sekarang di sini, itu kita titik angkatnya itu dari sini, gitu ya. Cara yang kedua, kita bisa melalui kalau kita lagi bekerja dengan tools yang lain, ya, itu sebenarnya bisa klik kanan di sini. Ini ada pilihan change access. Ya, contoh misalnya saya pindahkan ke sini. Ya, jadi pindah ke sini. Ya, semuanya akan pindah karena dia komponen, ya semuanya akan efek. Ini kalau kita ambil, dia akan pindah lagi. Nah, ini kenapa kok beda orientasinya ya? Karena di awal X-nya itu ke sana, X positif. Sekarang X positifnya ke sana. Jadi dia otomatis rotate gitu. Ya, karena X itu dia selalu mengikuti X-nya sistem. Jadi X positif di komponen itu selalu mengikuti menyesuaikan dengan X-nya sistem. Tadi cara memunculkannya ada di model info, lalu ada di komponen ini diaktifkan. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini berguna ya. Mungkin kalau teman-teman bikin apa misalnya handle gitu ya, handle menempatkan di pintu. Nah, handle itu kan biasanya harus kita lebih mudah kalau kita ngangkatnya dari pusatnya ya, atau kita ingin menaruh lemari gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan kalau membuat objek, misalnya saya mau buat ini katakanlah anggap aja ini lemari begitu, lemari ya, lemari mungkin biar ini biar lemari dua pintu deh, ya misalnya seperti itu. Nah ini kalau posisi aksis ini juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita pindah, misalnya kadang-kadang kita suka ngedownload ya dari 3D Warehouse tuh kita suka ngedownload. Waktu kita download itu eh, dia aksesnya nggak sesuai, misalnya aksesnya di sini ya. So anggaplah ini lantai begitu. Jadi kalau kita menempatkan lemarinya agak sulit karena dia kita ngambilnya dari tengah. Atau atau eh, misalnya aksesnya di sini, di jauh gitu ya, agak jauh. Misalnya. Ini mengganggu sekali. Ya, jadi kalau kita ambil, kita tuh kayak kayak floating gitu. Jadi kita nggak bisa presisi untuk menaruh. Nah ini kadang-kadang terjadi kalau kita download dari 3D Warehouse. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, diimport dulu aja, ya nanti tinggal tinggal kita klik kanan, rubah aksesnya, kemudian dinormalkan seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu peranan untuk akses. Nah, sedangkan ini kalau kita mau kembalikan akses ini di posisi aslinya, bisa diklik kanan di salah satu menu, di sini ada reset, reset. Nah, ini akan kembali posisinya ke posisi awal. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan untuk masalah akses? Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, oke. Ya, kita sekarang lanjut eh, ke berikutnya ya. Sebentar, ini ada DPP yang mau ikut kelas. Sebentar ya. Karena kelas CAT ini, yang kelas CAD-CAM ini masih belum kebentuk ya linknya.
Sebentar, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Ya, oke. Kita lanjutkan ke apa namanya? eh, kita lanjutkan ke fitur scale. Ya. Nah, fitur scale ini dari namanya kita udah tahu ya, itu untuk menskala ya. Jadi teman-teman tinggal shortcut, tinggal tekan shortcutnya S ya, nanti dia akan tampil seperti itu. Jadi memang untuk scale ini biasanya kita operasikan di objek, eh, bukan di objek yang terbuka seperti ini. Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Kita pilih dulu, lalu kita tekan S, kita lalu scale. Ya, tapi memang ini penggunaan yang tidak umum ya. Jadi memang yang umumnya itu digunakan di objek. Nah, kalau kita tekan scale, di sini ada beberapa grid yang bisa kita gunakan. Scale secara sumbu X, ya. Nanti di sini ada tulisannya red scale, artinya dia di scale searah sumbu X, lalu ada scale Y dan scale Z. Ya, kalau di ujung nanti dia scale uniform. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk scale ini ada dua cara untuk menggunakannya. Ya, yang pertama scale kita bisa scale secara apa namanya secara rasio. Ya, misalnya kita mau buat kotak ini tingginya 2 kali lipat gitu ya, atau 1,5 kali lipat. Jadi tekan S, ya, tekan S di sini, lalu tinggal diangkat aja. Nah, nanti di sini ada blue scale. Kalau mau 1,5 di sini berhentinya. Kalau mau 2 kali lipat tingginya, ini di sini, ya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ketik aja dua gitu ya, blue scale 2, enter gitu ya, itu boleh kalau salah. Nah, ini saya coba eh, bikin apa namanya, bikin objek yang agak misalnya. Nah, sekarang kalau kita scale dorong ke sana. Kalau kita tarik kan dia 1 koma, kalau kita dorong 0 koma ya, jadi lebih kecil dari 1. Kita dorong terus jadi minus. So, kalau kita ketikkan -1, itu berarti dia di flip ya, di mirror. Ini sama dengan mirror. Nah, ini sama dengan kayak kita pakai flip, ya, terus ini kita tarik ke sana, itu sama. Ya, jadi untuk scale berdasarkan rasio, eh, itu tidak perlu diketik satuan. Ya. Jadi misalnya 0,5 enter. Ya. Kemudian ada lagi scale berdasarkan nilai eksak ya, scale eksak. Scale eksak itu kita harus menaruh satuan di akhirnya. Contoh misalnya, sekarang kita ukur ya, saya ukur tingginya. Cara mengukur tinggi gimana? Ada beberapa cara. Bisa pakai line di sini. Ya, kita cek aja dari sini ke sini, kita terus tanpa harus mengklik, kita bisa lihat nilainya di bawah kanan bawah. Tapi cara ini nggak populer karena kalau kita nggak sengaja ke klik, dia terbentuk line. Cara yang lebih populer kita gunakan meteran di sini ya, tab user, ini shortcutnya T. Ini bisa kita ukur dari sini. Ini 2,26. Nah, misalnya kita ini membuat tingginya 2,5 meter, misalnya.
Kan kalau pakai rasio itu agak agak ngitung ya, agak ngitung. Jadi kita harus ngitung 2,5 dibagi 2,26. Jadi ketemunya 1, sekian sekian gitu ya. Supaya nggak ngitung, teman-teman bisa gunakan scale secara eksak. Jadi diangkat aja, kemudian ketik 2,5, tapi kali ini pakai satuan. M. Nah, seperti itu. Sekarang tingginya tidak ke 2,5. Jadi bedanya itu aja. Ya. Oke, seru ya. Saya tuh nggak tahu kenapa kok senang ya. Kata ini tuh seru aja gitu, kayak hidup gitu. Nggak kayak, mungkin karena efek banyak ya, efek lebih banyak dari sebelumnya, jadi kelihatan ramai aja. Gitu. Yang penting nggak sarah ya teman-teman. Nggak ada sarah. Oke. Hmm, itu mengenai scale ya. Jadi untuk merubah skala, metodenya dua tadi ya, rasio dan eksak. Nah, mungkin sekalian ya, ada satu lagi cara untuk mengubah skala. Nah, ini kan kalau teman-teman, mungkin saya ambil salah satu contoh aja ya, biar mudah. Nah ya, nyari objek kok susah. Oke, 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 sebentar. Komponen sampler. Hmm, oke, ini aja deh. Nah, ini ada ya. Jadi kalau teman install SketchUp ini, diklik di bagian komponennya ada contoh komponen gitu ya. Silakan teman-teman gunakan. Ya. Nah, kadang-kadang kita perlu scale itu secara rasio. Tapi kalau kalau kita scale-nya, kalau misalnya sudah bentuk objek kayak gini, kalau kita scale-nya satu arah begini kan jadi aneh ya. Jadi agak apa, tidak proporsi lagi gitu skala. So, kalau buat objek yang sudah jadi, tidak disarankan scale satu arah. Jadi, teman-teman harus scale-nya itu uniform, ya. Scale uniform seperti ini. Supaya rasio panjang lebar tinggi itu tetap. Gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang kita dihadapkan dengan eh, permasalahan untuk ukuran tertentu ya. Misalnya, oke, sekarang persoalannya begini. Ini kalau kita ukur lebar dari dari siang sepedanya ini itu adalah 0,08 atau 8 cm. 8 cm. Katakanlah misalnya kita ingin ubah menjadi 10 cm. Gimana caranya? Supaya lebar ini jadi 10 cm. Kalau kita pakai rasio, itu jadi nggak mungkin ya. Kita nggak tahu sejauh mana. Misalnya sejauh ini kita kira-kira. Lalu kita ukur gitu ya. Ya ini kurang lebih. Oke, mungkin kita rubah dulu aja ya skalanya, apa satuannya biar kelihatan. Sini ada mau window model info, kita rubah dulu nilainya ini jadi sentimeter ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat, nah ini sebenarnya bukan 8 cm ya, 7,62. 7,62. Misalnya kita ingin jadi 10 cm, ya ini kalau kita gunakan scale seperti ini, itu agak kesulitan. Kita sulit kira-kira. Misalnya jadi kelebihan 10 setengah. So, bukan solusi. Dengan eksak juga susah ya. Dengan eksak juga susah. Kita karena kalau eksak itu ya kita harus apa? Kalau kita input nilainya itu dari ujung ke ujung, bukan segmented seperti tadi. Dan ini agak kesulitan juga. Makanya ada solusi ketiga, cara scale yang direkomendasikan, mungkin ini sebaiknya juga dibiasakan, itu menggunakan tape measure. Tadi saya jelaskan ya, tape measure. Tape measure kita gunakan tadi untuk mengukur objek ya. Jadi
fungsi yang pertama dari tab user adalah mengukur objek. Nah, yang kedua itu fungsinya untuk resize. Caranya, ini kita masuk dulu ke dalam, ya. Masuk dulu ke dalam, kemudian Android tab user, ya. Kemudian itu ada, kalau teman-teman lihat di situ, di bagian kursor itu ada semacam titik-titik gitu ya, ada slash titik-titik. Nah, itu kita hilangkan dulu, teman. Caranya seperti apa? Tekan Ctrl sekali, supaya hilang dulu. Supaya tadi itu adalah simbol untuk membuat garis batu. Jadi kita di sini bukan ingin membuat garis batu, tapi untuk meresize, untuk menginstal. So, kita tekan Ctrl sekali untuk menonaktifkan fitur garis batu. Nah, setelah itu, kemudian kita klik awal dan akhirnya ya. Misalnya dari sini, klik sekali, jangan usah ditahan, lalu klik lagi sekali di sini, klik sekali di sini. Oke, setelah klik yang kedua, persis setelah klik yang kedua, teman-teman langsung input nilainya 10, bisa dilihat ya di kanan bawah, sentimeter. Itu tekan enter, nah nanti dia akan bertanya, apakah Anda ingin resize active group? Nah, kalau ya, jawabannya yes. Nah, sekarang sudah terresize. Dan perlu dicatat, yang terresize hanya komponen ini aja ya, yang lainnya nggak akan ikut, karena kita masuk dulu ke dalam, ya, masuk dulu ke dalam, baru kita lakukan resize. So, kita buktikan apakah sudah 10 cm. Di sini kita cek. Nah, ini sudah 10 cm. Kalau kita resize di sini, otomatis tingginya berubah, ya. Kemudian ukuran-ukuran yang lain juga semuanya akan ngikut berubah. Dia eh, tidak akan tidak proporsi gitu. Nah, ini biasanya berguna ketika teman-teman apa? Misalnya mau ngambil objek dari luar, misalnya eh, kursi begitu ya. Kita cari kursi. Ya, inilah misalnya ya. Ada kursi di sini. Nah, kursi ini eh, kita ingin buat yang tadinya lebarnya ini berapa 62 cm gitu ya. Kita mau buat lebih lebar misalnya jadi mungkin 70 cm ya. Jadi kita caranya ya masuk dulu ke dalam, tab user, lalu di sini klik aja dari mana ke mana, ketik 70 cm, enter. Yes, kita semua akan berubah. Kalau ini masih masih normal ya. Kadang-kadang teman-teman waktu mengimport model itu skalanya nggak nggak apa namanya nggak normal gitu. Nah, ini sih masih oke ya. Kadang-kadang kita impor kursi gede segede gedung gitu ya, gede gedung. Nah, itu kita perlu skalakan dengan cara tadi. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk scale. Ada pertanyaan mungkin dari sini untuk scale sebelum kita pindah ke rotate dan move? Oke, saya cek dulu eh, kontrol ya. Jadi kalau kita lihat di teaser itu tekan kontrol sekali, tapi nggak usah ditahan. Tidak usah ditahan, diklik sekali aja itu yang bisa. Ya. Saya ulangin ya cara pertama, cara group object dipilih dulu semua teman-teman, triple klik aja, bisa triple klik 3 kali klik, klik 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 gitu. Bisa juga dengan cara dipilih semuanya seperti ini. Jadi harus dipilih 2 entitas atau lebih ya. Baru nanti kalau kita klik kanan ada pilihan make group atau make komponen. Soalnya kalau cuma satu aja seperti ini, satu entitas aja, kayak gini ya. Kita klik kanan itu nggak ada pilihan make group atau make komponen. So teman-teman harus triple klik klik kanan, baru ada pilihannya. Make group seperti itu. Ya.
Lalu jadi objek atau grup atau komponen. Dan tab miser tadi meresize meresize objek ini dengan baik dengan cara scale ataupun dengan cara tab miser itu nggak harus komponen di grup juga bisa. Cara masuk edit dalam komponen itu kita udah bahas kemarin ya. Kita kalau misalnya dalam mode selection kita harus double klik. Selain mode mode selection, misalnya kita ada di sembarang deh, misalnya lingkaran gitu ya. Kalau kita mau masuk, nah kita harus klik kanan. Kita klik kanan, kemudian di sini ada edit group seperti itu. Mau keluar lagi, klik kanan lagi, close group. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan yang select, kalau select, khusus select, itu kita tinggal double klik aja. Selain itu, kita harus klik kanan. Untuk meninggalkan objek tadi, make group atau make component, sama-sama diubah skalanya atau bisa grup, bisa komponen. Oke, itu sudah dibahas ya. Mungkin bisa lihat Mas Tauhid rekamannya. Oke. Oh, sudah dijawab. Makasih. Memunculkan komponen yang ada kursinya itu bagaimana? Oh, itu download tadi ya. Jadi ini download. Jadi teman-teman ketik aja di bagian komponen ini, ketik kursi, nanti ada tampilannya. Cuma ini harus connect ke internet ya, baru bisa keluar. Oh iya, jadi perbedaannya eh, kita skala dari luar dari dalam. Itu kalau kita misalnya nih ya, misalnya saya mau ini sekarang kan posisinya tadi berapa? Lebarnya 10 cm ya. Nah, ini sekarang 70 cm. Nah, kalau saya misalnya rubah ini dari luar, nggak masuk dulu ke dalam, ya, ini saya keluar dulu ya. Nah, saya ambil dulu, ya, saya aktifkan. Sini saya, misalnya ini 70 jadi 60 gitu ya. Klik di sini, ketik 60 cm. Nah, di sini pertanyaannya bukan resize komponen, tapi resize model. Which is semuanya akan resize satu model itu. Ini kalau kita yes, oke, coba. Kan ini mengecil ya berarti ya. Coba kita lihat di sini. Apakah juga mengecil? Yang mungkin nggak terlalu signifikan ya. Nah, tapi kadang-kadang ada komponen-komponen yang memang bisa dikunci ya. Coba ini mungkin nggak relevan contohnya. Saya undo dulu aja. Undo ini saya Ctrl Z tadi ya. Oke, ini 73. Mungkin kita lebar ini aja. Ini 223. Sekarang saya buat ini 60. Kalau saya buat 60, yes. Yang tadinya 223 jadi berapa sekarang? Jadi 184 gitu. Jadi kalau kita dari luar itu nggak masuk ke dalamnya dulu, semuanya akan terefek gitu. Tapi kalau kita dari dalam, bisa saya undo dulu, Ctrl Z, kita masuk dulu ke dalam, lalu kita eh, scale seperti ini, 60 cm, nah maka hanya kursi ini aja yang akan ter-scale. Oke, terima kasih sudah ikut menjawab. Oke, ya sekarang kita akan bahas mengenai uh, rotate dan move. Nah, ini salah satu tools yang teman-teman wajib untuk biasakan, untuk mahir lah istilahnya. Oke, yang pertama move tuh. Nah, move kemarin kita sudah sempat ini ya, sudah sempat praktek. Jadi kalau di 2002 2023 gitu, itu kita mengcopy secara linear, jadi lurus gitu ya. Oke, jadi eh, stepnya adalah tekan M, kemudian tekan Ctrl untuk membuat array,
Karena kalau nggak ada tanda plusnya, dia memindahkan ya, bukan mengcopy. So, ini kita titik angkatnya berapa, ya. Kemudian kita sesuaikan aja, ini kebetulan distance-nya cukup lebar ya. Mungkin kita buat 600, 600 cm. Kemudian jumlahnya itu kita eh, 5x. Ini namanya array linear eksternal. Artinya linear karena dia lurus, eksternal karena dia kita ngopinya keluar. Ya, kemudian eh, selama kita belum bergerak ke perintah berikutnya ini masih bisa diubah ya. Misalnya tadinya 600 cm, jaraknya kita perbesar 700 cm misalnya. Nah, seperti itu. Jumlah juga bisa dirubah 6x atau 7x boleh. Kemudian cara yang kedua, array yang kedua masih linear, tekan M, tekan Ctrl sekali, kemudian klik di sini. Nah, kali ini kita eh, tidak mendefine antar objek, tapi pembuka dan pembuka dan penutupnya. Misalnya ini pembukanya, ini penutupnya saya ubah menjadi 5 berapa tuh bagusnya ya? 5.000 ya, 5.000 cm. Teman-teman sesuaikan aja dengan skala yang ada di sini. Jadi jarak ini ke sini itu 5.000. Kemudian kita copy ke dalam. Nah, copy ke dalam itu kita ketikkan berapa, nah, pakai slash. Nah, ini kita copy ke dalam. Jadi ini linear array internal, array linear internal. Karena dia masuk ke dalam. So ini juga masih bisa kita ubah yang tadinya 5.000 mungkin jadi 6.000 begitu, 6.000 cm ya. Nah, ini 6.000 cm, dia akan meregang sendiri. Jadi jarak antar member itu nanti dia biar si SketchUp-nya yang menentukan. Ya, oke. Okay. Kemudian berikutnya, kita taruh di sini ya. Berikutnya adalah array angular ya. Array angular itu dia menggunakan rotate. Nah, eh, biasakan teman-teman sebelum menggunakan tools yang ada di sini, 3 tools ini khususnya, teman-teman pilih dulu objeknya. Ya, karena kalau kita biar tidak dipilih dulu objeknya, itu ya mungkin akan sulit ya. Dipilih dulu, kemudian rotate. Nah, sebenarnya rotate ini ya untuk putar objek ya. Jadi eh, kalau kita taruh sumbunya di sini, ya otomatis dia akan diputar. Meskipun untuk memutar, sebenarnya kita bisa gunakan move. Nanti kalau kita arahkan ke sini, itu ada gripnya. Ini ada grip 4 seperti itu ya. Kita bisa putar dengan secara horizontal, secara vertikal, ya. Nah, eh, sehingga kalau kita taruh di luar, misalnya kita taruh di sini gitu, klik di sini. Nah, ini untuk memindahkan objek secara angular. Tentunya ini shortcutnya key ya. Jadi kalau saya jadikan orang ini sebagai sumbunya gitu ya, lalu tekan kontrol sekali, nanti ada tanda plus di sana. Ada tanda plus di sana, klik di sini. Kemudian di sini dimintanya bukan jarak ya, tapi sudut berapa sudutnya. Ya, contoh misalnya 30 gitu ya, 30, enter. Lalu jumlahnya kita sama seperti yang linear, 5x. Nanti dia akan interpolasi, meneruskan meneruskan putaran. Mau dirubah misalnya bukan 5x, 8 kali gitu, 8x, ini juga nggak masalah. Oh, 6x gitu.
Nah, itu namanya linear angular external karena dia eh, mengcopy keluar. Hal yang sama bisa juga kita lakukan dengan secara internal. Jadi kita pilih dulu, kemudian klik di sini, tekan kontrol ya, supaya plusnya muncul. Kemudian kita ketikkan penutupnya, ya. Misalnya 180 derajat, 180, ya. Kemudian kopinya ke dalam 5 slash. Jadi nanti biarkan di SketchUp-nya yang menghitung sudut antar member. Bisa dipahami? Ya, yang di grup nanti ya, mungkin setelah ini kita akan benarkan lisensinya. Jadi sementara kita sambil belajar nih, apa eh, teman-teman kalau ada yang masih belum sesuai, ini kalau saya lihat ya, ada Mas Idam Arafah, eh, masih ada angka 8 di depannya, lalu Mbak Kalia Fadila itu ada 3B, yang lainnya kayaknya sudah oke. Wah, ini ada pertanyaan bagus nih. Pak, maaf tadi gimana caranya? Kok langsung gimana ya caranya untuk kopi langsung banyak? Pakai array namanya. Di modul itu rasanya ada ya. Di modul itu halaman berapa tentang array? Ini ada di halaman 13 ya. Nah, 13. Jadi yang merah itu adalah jarak, yang biru itu jumlah. Teman-teman yang masih bingung, silakan lihat modul atau nanti lihat rekamannya ya. Step-stepnya seperti apa. Oke, kalau sudah ada jalur untuk lengkungannya, nah, memang ini ya, sorry. Jadi ini nggak bisa ya pakai kita define jalur tuh nggak bisa kalau mau menggunakan jalur itu kita mesti install extension dulu. Mesti install extension. Ya contohnya yang saya tahu Pad Copy ya. Pad Copy mungkin selain itu ada saya lupa. Eh, 1001 bit misalnya ini saya kalau nggak salah 1001 bit ini juga juga bisa ya untuk mengcopy. Ini ada ya, misalnya coba ya kita coba. Tapi orang-orang biasanya pakai pakai pad copy ya. Pad copy. Saya jujur aja nggak terlalu sering menggunakan, oh, sorry. Saya nggak terlalu sering menggunakan extension ini, jadi mohon maaf ya kalau misalnya kurang begitu handy. So, ya, misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian coba kita ini apa ya? Oke, kalau sudah enter gitu, saya nggak tahu. Yang saya tahu sebenarnya untuk membuat dia copy sepanjang jalur itu pakai extension namanya pad copy atau yang ini ya. Jangan. Nah, ini benar. Ya, tapi in linear.
ini sirkuler, ya sama ya, bisa linear, sirkuler, kita pakai array. Sementara jawabannya pakai extension type copy ya, Mas. Tapi kita belum masuk ke pembahasan extension, jadi mungkin kita skip dulu aja. Jadi sementara ini dulu. Oke. Nah, nanti kita akan bahas mengenai extension. Gak usah khawatir kalau kita install extension, eh, license SketchUp kita habis misalnya, tinggal bikin akun Trimble baru, extension itu masih kita login dengan akun baru, extensionnya masih bisa diakses ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, lalu ya itu mengenai move dan rotate. Oke. Kemudian kita mungkin selesaikan dulu materi yang tanggal 20 ya, buat melakukan presentasi dengan scene sederhana. Kita sekarang bahas scene ya, tapi ini scene awal dulu aja karena scene itu penjelasannya panjang. So, misalnya teman-teman, kan kita selama ini navigate menggunakan mouse ya. Jadi misalnya mau ke sini, kita deketin, ya, terus tiba-tiba mau ke sana, kita zoom lagi ke arah sana, diarahin ke sini, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita simpan ya. Kalau misalnya nggak mau repot-repot, bisa kita arahin ke sini gitu ya, ke arah kursi. Nah, kita simpan kamera ini, simpan tampilan ini. Nah, kita simpannya itu di menu scene, scene. Nah, di sini. Di scene ini teman-teman klik tanda plus itu. Tapi jangan lupa kamera location ini dalam keadaan aktif. Ya. Supaya ini kan artinya properties to save ya. Apa saja sih yang mau disimpan? Nah, kita untuk awal ini bahas mengenai kamera location dulu aja. Yang kita simpan kamera dulu. Oke, pastikan ini aktif, lalu kita tinggal klik plus di sini, nanti akan muncul, kita bisa rubah namanya di sini. Misalnya ini dikasih nama eh, kursi gitu ya, gitu. Teman-teman juga bisa rename di sini, karena dia akan muncul di atas sini, bagian atas. Klik kanan di sini, bisa di rename di sini. Dan misalnya di sini sepeda, ya, sepeda, gitu ya. Nah, setelah itu, baru kita bebas eh, melanjutkan pekerjaan. So, kalau kita klik gerak sepeda di sini, maka kameranya balik lagi ke sana. Gitu. Nah, ini akan memudahkan ketika teman-teman sudah punya model utuh, model lengkap sebuah bangunan misalnya. Teman-teman mau pindah ke ruang tamu, ke ruang dapur, atau pindah ruangan gitu ya. Nggak perlu repot-repot zoom in, zoom out, geser-geser ya. Tapi tinggal setting aja dulu kameranya di ruang tamu satu, pindah ke ruang ke dapur, bisa dibikin scene lagi satu, dan seterusnya. Nah, ini kalau mau bikin scene baru, tinggal pindah aja misalnya kita ke orangnya ini ya, ke mbaknya ini ya. Kemudian kalau saya lebih suka, sebenarnya teman-teman bisa klik plus ya, tapi saya lebih suka melalui sini karena ini gampang ya. Karena kalau kita nyari-nyari sini ini kadang-kadang suka bingung ya karena terlalu banyak. Makanya saya lebih suka di sini, klik kanan, ya di sini ada add. So kita punya scene 2, misalnya kita rename aja. Di sini misalnya Stacy lah, namanya anggap aja namanya. So kita punya dua scene sekarang, rak sepeda, balik ke sana, dan Stacy gitu. Kalau misalnya kamera kurang pas, misalnya kita mau rubah posisi kameranya, kita rubah lagi, misalnya kayak gini, ya. Lalu di sini di stasinya, klik kanan, ini harus diupdate, ya, diupdate. So, posisi kamera yang sekarang sudah tekan di seat station ini. Ini rak sepeda, lalu ini.
Stacy, gitu ya. Ya, mungkin saya kasih kesempatan dulu teman-teman untuk mencoba buat yang eh, belum pernah ya untuk exercise selama 5 menit aja sampai 20 ya. Teman-teman silakan coba membuat scene sederhana atau membuat array linear yang sederhana gitu, ya. Kita lanjutkan jam 20.13. Silakan. Kan kemudian kita lanjutkan materi kita ke eh, membuat shortcut ya, membuat shortcut. Nah, membuat shortcut ini apa sih shortcut itu? Jadi shortcut itu tuh eh, semacam hotkey di keyboard yang bisa teman-teman aktifkan untuk perintah-perintah yang sering digunakan ya. Contoh nih, teman-teman sering buka buat komponen ya, sering membuat komponen. Nah, komponen itu kalau di di toolbar yang ini itu eh, ada yang namanya ya ini seperti ini, make component. So, sebenarnya teman-teman bisa akses untuk membuat komponen ya, misalnya seperti ini. Nah, yang biasa kita lakukan itu adalah melalui klik kanan. Nah, ini memang paling praktis ya, klik kanan. Lalu make komponen. Ya. Yang kedua bisa melalui eh, toolbar di sini make komponen. Nanti dia keluar create komponen. Lalu yang ketiga bisa dengan shortcut ya. Shortcut ini eh, kalau kita klik kanan di sini itu ada kelihatan shortcutnya itu G. So kalau kita tekan G juga akan muncul create component. Nah, shortcut itu ada yang bawaan dari SketchUp, ada yang bisa kita buat sendiri. Ya, mungkin kalau shortcut G itu bawaan ya, shortcut G itu bawaan. Eh, Kalau kita ingin membuat shortcut sendiri, misalnya kita ingin membuat shortcut untuk bikin grup gitu ya. Kalau kita bikin grup kan klik kanan, make group ya. Ini ada tulisan Ctrl G. Jadi seingat saya Ctrl G ini bukan bawaannya SketchUp. Mungkin teman-teman kalau klik kanan itu nggak ada tulisan Ctrl G. Gimana cara membuatnya? Itu cara membuatnya dari window preferences. Di sini ada untuk membuat shortcut. So misalnya kita ingin membuat grup gitu ya. Di sini ketik filter aja keywordnya grup gitu. Nah ini ada beberapa function fungsi untuk yang relate dengan grup. Karena kita ingin membuat shortcut membuat grup, ya di sini berarti yang bawah ya, yang make group. Kemudian bikin shortcutnya di sini. Ini sebenarnya sudah ada ya, tapi ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu aja. Oke, kita bikin Ctrl G. Tekan Ctrl G, tanda plus, lalu oke. So, setiap ini kalau kita pilih, lalu kita tekan Ctrl G, otomatis dia langsung jadi grup. Ya, kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang kita suka menemukan ya, mungkin di saya kok shortcutnya nggak bisa ya. Gitu ya. Shortcut misalnya tekan L nggak jadi line. Ya, kalau di sini kan masih normal ya, circle gitu ya, rectangle. Tapi kadang-kadang ada teman-teman mungkin menemui kendala ditekan shortcut itu nggak muncul ya, nggak muncul. Nah, cara baikinya gimana? Nah, teman-teman bisa ke tempat yang tadi, di window preferences, lalu ada shortcut di sini. Nah, teman-teman reset aja dulu. Di reset. Ini bawaan pabriknya ya. Biasanya shortcut bawaannya SketchUp itu udah normal. Udah normal. Saya nggak akan reset karena baik-baik saja, nggak ada masalah.
Oke. Nah, shortcut ini bisa kita simpan ya, bisa kita simpan. Eh, Mungkin sebelum oke, kalau kita ingin menyimpan shortcut, misalnya kita sudah bikin beberapa shortcut di sini, ya, ada banyak ya. Nah, terus teman kita mau minta dong, daripada teman kita nginput satu-satu gitu ya, shortcut yang shortcut yang mau dipakai, ya, kita bisa ekspor aja. Setelah kita buat semua, kita ekspor. So nanti apa namanya, nanti file datnya ini itu dikasih ke teman, ya. Nanti teman itu bisa import file datnya, ya. File datnya di import, itu otomatis shortcutnya jadi kan, gitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan nih, kalau kita import shortcut dari versi SketchUp yang berbeda itu biasanya suka ada error ya. Jadi bermasalah semua shortcutnya. Jadi disarankan kalau kita mau import ekspor ekspor dan import eh, shortcut, usahakan dari usahakan dari SketchUp yang versinya sama, usahakan. Nah, ini silakan teman-teman bereksperimen aja gimana kalau misalnya shortcutnya diimpor dari versi SketchUp yang berbeda. Silakan dicoba. Kalau misalnya ada masalah, tinggal di reset aja teman-teman. Jangan khawatir, tinggal di reset aja. Oke, ini saya explore dulu ya, saya auto undo dulu. Hmm, Bentar ya. Hmm, Nah, eh, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan ya di sini. Shortcut itu ada yang conditional. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau kita membuat shortcut, perhatikan objek yang sedang kita pilih. Contoh seperti ini, ya. Saya punya ini adalah grup, ini adalah komponen ya. Contoh misalnya ini kan kelihatan ya, kalau dari sini ini itu grup, ini adalah komponen gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita klik kanan, ini menunya berbeda ya. Ini menu kalau kita klik kanan grup, ini juga menu juga kalau kita klik kanan sebuah komponen. Nah, di komponen itu misalnya ada, sorry, ya di komponen itu misalnya ada change axis, ya kan? Kemudian ada reload, di sini nggak ada reload ya, nggak ada reload. Di sini ada reload, lalu di sini ada make unique. Kalau explode tuh ada dua-duanya, karena explode itu sebenarnya menghasilkan produk yang sama ya, yaitu membuka membuka geometri. Nah, ini namanya conditional. Jadi tergantung apa yang kita pilih. So, misalnya teman-teman mau buat shortcut untuk make unique gitu ya. Kalau kita klik di bagian group, ini kan nggak ada make unique ya. Lalu kita ingin coba membuat shortcut make unique, teman-teman filter di sini. Nah, ini nggak akan keluar teman-teman, nggak akan keluar. So, pastikan ya, teman-teman itu pilih pilih dulu objeknya yang kira-kira mau fitur itu bisa aktif begitu. Lalu window preferences. Nah, kalau kita pilih baru dia bisa keluar. Jadi pahami ya. Jadi
Jangan bingung kalau teman-teman, oh kok saya nggak ada ya perintah ini, di situ ada, di teman saya ada, di saya kok nggak ada. Nah, itu ada kemungkinan teman-teman ada memilih objek yang eh, yang tidak memungkinkan untuk dibuat shortcutnya. Itu namanya conditional. Paham ya? Jadi pahami. Sama seperti kalau kita cek access, coba ya. Bisa nggak kalau kita pilih grup, change access? Nah, ini nggak bisa ya. Dia nggak bisa, cuma bisa view atau membuat akses. Tapi kalau merubah itu nggak bisa. Tapi kalau di sini, yes, sorry, sorry. Nah, kalau di sini bisa. Ada pilihannya untuk merubah. Paham ya? Untuk membuat shortcut seperti itu. Saya kira cukup untuk topik membuat shortcut itu akan lebih enak kalau dipraktekkan. Nah, sekarang nih, sebentar saya minta teman-teman untuk membuat shortcut supaya seragam gitu ya. Nanti, sorry. Coba ini di sini ada notes nggak? Ada catatan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, teman-teman silakan buat shortcut ini. Ini saya copy paste di chat aja ya. Tuh, bisa kelihatan? Silakan teman-teman ada yang bisa copy paste ke grup. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk membuat shortcut-shortcut itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Kita akan lanjutkan jam 20.30. Ya, bisa ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi untuk shortcut di window preferences. Ini jangan lupa setelah dibikin di sini eh, di klik plus di sini supaya muncul di bawah ya. Baru di OK. Jangan Ctrl R misalnya langsung OK itu jangan. Nah, itu ada Mas Siti sudah share, boleh. Nah, silakan dipilih aja sama-sama aja kan. Diimport ya. Kalau buat teman-teman yang eh, sulit, tinggal diimport aja. Cara mengimpornya masih ingat kan? Window, Preferences, shortcut ini ada pilihan import. Ya, oke mungkin kita cukupkan dulu mengenai eh, cara buat shift itu gimana. Tekan shift tahan, lalu tekan kunci yang mana. Iya, silakan Mas Angga. Coba import aja ya. Oke. Di sini kita belum ngebahas tag ya. Mungkin baru besok aja kita bahas tag. Kita ikutin dulu aja mengenai ikutin silabus dulu aja. Mungkin saya bahas dulu cara mengganti komponen, teknik mengganti komponen. Nah, sebenarnya jadi karena kita ini ada istilah komponen, jadi hanya berlaku untuk komponen, tidak berlaku untuk grup ya. Nah, eh, oke, mungkin supaya gampang ya, kita akan gunakan eh, file contoh yang ada di dataset aja, kita bebas pakai ya. Misalnya eh, oke, masuk ke layout file, ini saya pakai yang eh, Casa Layout. Nah, tapi teman-teman silakan mau pakai contoh yang lain nggak?
Yang penting contohnya ada komponennya. Oke. Ya, ya, karena ini bukan contoh ya, ini mungkin saya hapus saja nanti bagian atas supaya kelihatan bagian dalam. Di sementara nanti jangan di save ya. Kalau misalnya teman-teman pakai file ini jangan di save karena ini buat training berikutnya. Oke, yang penting kita punya komponen di sana ya. Ini ada komponen, ini juga ada komponen. Kemudian ini pun di grup ya. Oke, ini nggak bisa, ini bisa. Ya, ini kalau kita masuk ke dalam, ini sebenarnya di dalam komponen ada komponen lagi ya, atau yang kemarin kita sebut komponen nested ya, nesting. Ini kita keluar. Nah, untuk mengebongkar, ya, kita cukup klik kanan, di sini ada explode. Ini masih komponen, ini juga masih komponen, komponen. Ini juga, ini kalau kita masuk, juga komponen bertingkat. Ya. Ini klik kanan, nah, mungkin nggak usah dulu lah, ini buat contoh nanti. Oke, nah sebenarnya kita bahas dulu cara mengganti-ganti komponen. Ya. Saya akan tunjukkan beberapa metode, cuma nanti untuk prakteknya gunakan metode yang terakhir. Ini terakhir saya akan jelaskan. Ya, oke. Contoh misalnya, saya punya sofa single seater seperti ini. Kemudian saya ngerasa nggak cocok ya. Misalnya klien kita eh, butuh model yang lain. Ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa ganti sofa ini dari 3D warehouse, ya, dari 3D warehouse. Nah, eh, kalau kita klik kanan di sini ada pilihan 3D warehouse, kemudian ada reload, reload. Nanti dia akan membuka browser 3D warehouse seperti ini. Di accept aja. Kemudian kita searching ya penggantinya. Misalnya sofa single begitu. SKP-nya ada di folder layout, Mas Fani. Folder layout di dataset. Oke, kita ada beberapa contoh single seater di sini. Kita ambil yang kecil aja ukurannya ya. Ini ada 26 megabyte, no, terlalu gede. Nah, ini ada yang kilobyte aja. Oke, kita ambil yang ini aja. Kita kalau kita mau view dulu, diklik gambarnya. Sini kita bisa lihat secara 3D. Ya. Hmm. Kita bisa lihat secara 3D. Atau ini saya back dulu. Kalau mau langsung di download, ini ada pilihan downloadnya. Klik download, jadi dia akan masuk ke dalam SketchUp dan otomatis uh, sofa kita langsung diganti. Nah, kurangannya adalah tadi pertemuan perhatikan ya, posisinya geser, ya kan? Yang harusnya tadinya di sini, jadi di sini. Ini saya Ctrl Z sama Ctrl Y ya, undo redo, mau geser. Nah, ini jadi masalah ya. Mungkin kita sudah punya objek-objek yang letaknya itu memang sudah di situ, nggak boleh geser. Jadi apa namanya? Cara dengan 3D warehouse ini kontrolnya kurang, ya, kontrolnya kurang. Ya, oke. Kemudian eh, cara yang kedua adalah dengan ini saya simpan dulu ya, saya simpan dulu, save as, yes, saya simpan di desktop aja.
out home sofa single seat. Ya. So di desktop saya udah ada file ini, saya undo dulu. Ya, saya undo dulu. Kemudian eh, kalau tadi kita mengganti dari 3D warehouse, kita juga bisa ganti dari hard disk kita, dari local hard disk ya. Nah, untuk mengganti, sorry maaf, kita bisa langsung klik kanan, reload di sini. Jadi bukan dari 3D warehouse, langsung di reload di sini. Reload, yes. Kemudian kita ambil eh, file yang ada, yang sudah kita download, open. Kira-kira sama ya, cuma bedanya satu lewat menu 3D warehouse, satunya langsung reload. Nah, ini tidak kita sarankan juga karena ya itu tadi, kontrolnya kurang ya, kontrol posisi dan kemungkinan juga eh, dia nanti jadi arahnya berbeda gitu ya. Nah, kenapa? Ini saya jelaskan kenapanya. Karena, ini saya undo dulu ya, saya undo dulu. Oke, kalau kita lihat di sini, ini saya tekan Shift H ya. Shift H itu tadi, eh, kalau kita lihat shortcutnya, Shift H itu buat apa? Untuk hide rest of model. Jadi, kalau kita masuk ke dalam suatu grup, Shift H itu untuk hide dan unhide ya. Jadi sembunyikan dan munculkan eh, lingkungan lingkungan di sekitar grup objek ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, originnya itu ada di sini. X positifnya ke sana, Y positifnya ke sana, gitu ya. Nah, sehingga ini harus konsisten ya. Posisi dan arah ini konsisten. Ketika kita rubah, hmm, ketika kita rubah, nah ini juga sama. Ini akan posisi aksisnya ada di, mungkin biar kelihatan pakai X remote aja ya. Ini posisi aksesnya ada di sini. Gitu. Makanya dia bergeser. Ya, mungkin saya sembunyikan dulu aja Shift H supaya saya bisa ngintip ke bawah. Nah, X-nya di sana, Y-nya di sana. Ya, bisa dipahami ya maksudnya. Nah, ada kemungkinan orientasinya itu beda dengan yang misalnya ini saya dirubah aksisnya. Ya. Tadi saya rubah. Sekarang X-nya ke sana, misalnya. X-nya ke, oke, ke sana. X-nya ke sana, ke sana deh. Ya, berubah. Kan sekarang X-nya ke sana ya, Y-nya ke sana. Nah, ini kalau saya reload, maka dia orientasinya langsung berubah. Jadi memang orientasi komponen sebelum dan sesudah itu harus match ya. Nah, supaya kita punya kontrol begitu dengan apa yang mau kita tuju, jadi coba saya ambil lagi ya. Oke, ini access. Supaya kita punya kontrol dengan apa yang kita inginkan, sebaiknya model itu kita download dulu ke bawah ya. Yang kalau dari 3D warehouse ya kita tinggal download aja seperti biasa di searching, atau kalau dia di hard disk kita import dulu file, import kemudian ini apa namanya, di import aja dulu, serah mau letakkan di mana. Oke, see. Nah, so kita tinggal matchingin aja ya antara aksis di sini dengan aksis di sini. Kalau kita lihat aksis di sini posisinya di depan, X-nya ke sana. Sedangkan di sini, nah, ini tinggal dirubah aja aksisnya. Ini saya hide aja ya biar nggak bingung. Nah, ini saya rubah, dia posisinya sama di depan, X-nya ke sana, X positif ya, X positif ke sana. Nah, tadi Y negatifnya, Y-nya ke sana ya, kalau nggak salah ya. Coba saya cek lagi ya.
Maksudnya, oh ini. Nah ini teman-teman kalau eh, mungkin pernah tahu ya aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan. Kalau X positif ke sana, Y positif ke sana, seharusnya Z positif itu bukan ke atas tapi ke bawah kan, aturan tangan kanan. So berarti ini model komponen ini sudah mengalami semacam eh, apa ya modifikasi ya. Coba kita riset dulu aja klik kanan di reset. Nah ini sudah benar. Jadi dia ternyata udah di scale, makanya eh, tidak konsisten ya. Harusnya kalau X ke sana, Y ke sana, Z-nya ini sekarang sudah benar. So sebenarnya bukan aksesnya itu bukan di sebelah depan kiri, bukan, tapi depan kanan. Itu karena sudah di mirror aja sama yang buat. Ini kebetulan bukan saya yang buat soalnya. Oke, sekarang kita sudah tahu posisinya di depan kanan, ya. Depan kanan, X ke sana, gitu ya. Di sini kita buat sama, ya. Kita rubah aksisnya di sini depan kanan, X-nya ke sana, Y-nya ke sana. Ya. Lalu ini belum berubah nggak apa-apa ya. Nanti kita klik sekali di luar. Lalu SketchUp-nya nanya mau di-apply, yes. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke dalam, harusnya sudah berubah. So, posisi dan orientasi aksis sekarang udah sama. Dengan cara begini ini lebih mudah. Ya, kita bisa eh, pilih dulu. Sorry. Nah, di sini caranya untuk memilih, mereplace, ya, kita tinggal replace saja sebenarnya. Ini melalui eh, komponen browser. Oke. Sorry, ini yang gitu info. Nah, ini ya. Kita tekan in model, ya, nanti dia akan terlisting. Nah, supaya gampang, teman-teman, ini kasih aja nama, diganti aja. Misalnya ini sofa, sofa single satu, single A gitu ya. Diganti aja biar gampang. Kemudian yang ini, itu diganti sofa single B. Tujuannya apa? Diganti seperti ini. Tujuannya ketika teman-teman listing di sini, home, lalu cari S. Nah, dia deketan tuh, sofa single A dengan sofa single B ini deketan. Jadi ini gampang ya. Kalau teman-teman klik kanan di sini, eh, select, sini ada all instance. Nah, jadi dia akan memilih semua instance yang sama. Nah, jadi kalau misalnya saya punya ini ada di beberapa tempat gitu ya, taruhlah di sini. Gitu ya. Jadi kalau saya eh, klik kanan, di sini select, ada select instances, dia akan pilih semua instance yang sama. Atau kita bisa pilih di sini, jangan diklik kiri ya, kalau klik kiri dia naruh. Jadi spacebar dulu, klik kanan, di sini ada pilih select instances. Kalau sudah di sini klik kanan di sini replace. Kayak gitu. So dia nggak akan geser, nggak akan muter-muter karena aksesnya sudah disesuaikan. Nah ini yang lebih disarankan ya. Jadi kita import dulu targetnya, baru kita eh, swap, kita kita ubah. Jelas ya? Ada pertanyaan mungkin untuk swapping komponen di sini? So ketika kita mendesain sesuatu yang jumlahnya banyak, ya, kita nggak perlu, ketika ada revisi kita nggak perlu repot-repot untuk nempatin ulang. Ya cukup impor dulu, disamakan aksesnya, ya, kemudian tinggal di replace aja.
kebayang ya kalau misalnya teman-teman buat kota gitu ya, terus infrastruktur misalnya, terus ada lampu jalan ya banyak gitu, sampai ratusan gitu ya. Tiba-tiba lampu jalannya berubah gitu ya, modelnya lampu jalannya berubah. Masa kita harus delete satu-satu, kemudian kita harus delete semua, lalu tempatin lagi satu-satu kan repot. Atau misalnya kita bikin apa namanya eh, semacam kalau kita bikin taman gitu ya, lalu di situ ada pohon jenis pohon A, B, C, lalu tiba-tiba kita ingin rubah tanamannya, perlu kan? Kalau dia eh, ada ratusan pohonnya, repot ya kalau kita tanam satu-satu ulang gitu ya. Jadi pastikan dengan cara tadi itu bisa lebih lebih cepat. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, nanti kita akan elaborate lagi lebih jauh mengenai pencarian model di 3D warehouse ya. Karena 3D warehouse ini powerful nih. Dia lagi dikembangkan yang 3D warehouse ini sekarang sudah ada AI-nya kalau di SketchUp. Jadi nanti kita akan masuk ke pengayaan sana, pengayaan mencari 3D warehouse. Oke. Nah, mungkin ada catatan untuk swapping ini. Teman-teman tidak bisa swap yang beda level. Ya. Yang beda level itu contohnya seperti ini. Eh, Oke, kita punya kursi makan ya. Kita punya kursi makan, so kita cari kursi makan di sini. Kursi makan. Ya, kita cari kursi makan. Oke, kita taruh di sini. Ya. Nah, ini ini tidak bisa disuap dengan ini karena ini beda level. Ya, jadi kita harus masukkan dulu ke sini. Ini kita harus double klik dulu. Nah, ini eh, dia terisolasi dengan grup ini. So, misalnya ini kita rubah ya, misalnya ini anggaplah ini kita rename kursi makan A gitu ya. Kemudian yang di luar ini kita kasih nama kursi makan B gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di bagian komponen browser, kita klik begitu, coba ada nggak kursi makan A? Nggak ada, nggak bisa nih, nggak keluar kursi makan A-nya. Kenapa? Karena dia harus masuk dulu ke dalam, baru bisa diakses begitu. Sekarang coba kita pindah dulu. Nah, jadi caranya gimana ya? Terserah, ini mau dieksploit boleh, atau ini masuk ke dalam, misalnya ini sorry, ini di cut dulu, masuk ke sini, lalu di paste. Sorry, ya di paste di sini. Nah, ini boleh, ya baru bisa di replace. Ya caranya ya teman-teman bisa klik kanan, select instances ya, select instances biar kepilih semua. Ya, kemudian ini nggak bisa dipilih sini karena di klik kanan hilang ya. Baru ini saya pilih lagi. Kemudian ini tinggal eh, di klik kanan replace. Nah, ini cuma tadi belum dicek ya aksesnya. Nggak apa-apa, kita langsung aja. Kayak gini kira-kira. Tuh lihat, muter dia. Karena memang tadi kita nggak cek dulu aksesnya kan. Berarti ada beda gitu ya aksesnya. Arah akses aksinya tuh beda. Jadi baru bisa ya. Kalau misalnya beda level, nggak bisa. Tapi saran saya jangan itu yang dimasukkan. Ini exploit aja nggak apa-apa. Exploit aja. So, sehingga kita bisa langsung akses. Ya, itu catatan sedikit. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas mengenai swapping. Kita pelan-pelan aja ya, karena biar teman-teman yang di awal bisa ngikutin dengan baik. Dan saya yakin ya teman-teman yang pernah pakai lama pun ada hal baru yang bisa diambil, ditangkap dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya berikan.
Oke, ini Mas Angga ada di grup ya. Hmm, Word juga tidak bisa. Ya nanti coba install ulang aja, kemungkinan korup gitu. Mungkin saya ulangin ya. Jadi setelah dipilih, nah cara ngerubahnya itu nggak bisa dari klik kanan sini ya. Harus dari sini. Harus dari sini. Ya tentunya nih saya harus cek dulu. Makanya saya lebih suka sebetulnya untuk menampilkan eh, posisi aksis. Lebih lebih apa ya? Lebih lebih enak aja. Oh, ini aksesnya di sini, ini aksesnya di oh, sorry. Ini aksesnya di sini. Nah, ini biar gampang, ini saya copy aja. Ini lebih enak ya. Nah, biar deketan gitu. Nggak apa-apa di copy. Biarkan dia ada di sana semua. Nah, ini kita bisa lihat ya perbedaan aksesnya ya. Ini ada di sebelah belakang kanan ya. Sedangkan ini depan tengah. Jadi boleh terserah mau yang ini dirubah, yang ini dirubah boleh sembarang bebas. Ini klik kanan, di sini ada change axis. Saya ikutin berarti belakang kanan X positif ke depan. Nah, seperti itu. Ya, sekarang udah berubah. So, ini klik kanan, select all intensive. Tadi sampai sini udah nggak masalah ya. Nah, kemudian untuk menggantinya tadi pertanyaan tadi itu nggak bisa dari klik kanan. Jadi harus cari di sini. Ya mau nggak mau, nggak mau nggak mau. Sebenarnya ada ya extension buat untuk ganti-ganti seperti ini. Nah, ya cuma kalau misalnya bisa digunakan cara manual, cara dari native SketchUp-nya ya kenapa enggak? Kursi, mana tadi kursi? Apa namanya tadi itu? Sorry ya, ini saya lihat dulu yang tujuh kayaknya dirubah. Oh, enggak benar. Kursi makan. Tadi ada. Oh, itu ada. Oke. Ah, kemudian gantinya yang dari sini. Sorry, klik kanan di sini. Replace. So, yang sana juga diganti. Oke, kita masih punya waktu sedikit lagi. Mungkin karena kita tadi mulainya jam agak terlambat ya. 7 lewat, jam 7 lewat 5 ya tadi ada nggak salah. Mungkin kita juga selesainya agak mundur ya. 9 lewat 5. Oke. Eh, wah, ini kayaknya nggak sempat terbahas nih. Nggak apa-apa. Kemudian, kalau outliner kemarin sudah dijelaskan. Outliner sudah dijelaskan, jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan. Mungkin kita ke geolocation. Ke geolocation. Oke, saya masih pakai model yang ini aja ya. Nah, ini saya hapus. Lainnya saya hapus. Atau janganlah, biar aja seperti ini. Oke, misalnya bangunan ini, saya matikan dulu aksesnya. Biar bagus. Misalnya bangunan ini tuh, dia punya, uh, dia itu ada beneran ya. Ada beneran di, di apa di muka bumi gitu ya, ada posisinya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, aktifkan shadow di sini. Ya, ini kelihatan ya shadow, kelihatan shadownya ya. Nah, ini tuh eh, yang bagian kiri itu adalah bulan, yang sebelah kanan itu jam. So, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Kemudian di sini jam 6 pagi, ini jam 12 siang, ya. Kemudian ke makin sore. Kelihatan itu posisi bayangannya bergerak ya. Kelihatan.
Nah, di sini mungkin nggak bisa presisi. Contoh misalnya saya mau tanggal 23 Januari, gimana caranya? Kan nggak bisa. Atau saya mau jam 6 lewat 25 menit, atau jam 11 lewat 43 menit, gimana caranya? Kan nggak bisa ya. Nah, untuk lebih presisi, itu kita ngaturnya dari sini, dari menu shadow. Ya. Kita punya di sebelah kanan ini ada menu shadow. So, kita bisa isi tanggalnya secara presisi, tanggal berapa gitu ya. Mungkin sekarang tanggal 21 Februari, ya, oke, kita ada 21 Februari ya. Lalu jamnya kita buat jam, kita atur aja di sini. Ini bisa lebih, ini bisa diketik ya, bisa diketik aja. Misalnya 45. Sorry, nggak bisa diketik ya. Oke, nggak bisa ya. Oh, bisa. Hmm. Ini kalau mau presisi harus lewat sini. Teman-teman silakan kulik-kulik aja yang bagian bawah. Di, ini nggak terlalu penting ya, nggak terlalu pengaruh, ini cuma visual aja teman-teman. Eh, nah, masalahnya adalah apakah posisi bayangan di sini merepresentasikan bayangan yang sebenarnya? Jawabannya tergantung apakah model ini ada di mana, gitu ya. Kalau model ini ada di misalnya di Eropa gitu ya, di Eropa, mungkin jam 9 atau jam 8 itu masih pagi. Ya. So, bayangannya mungkin masih belum terlalu terlalu jelas karena dianggap masih pagi. Sedangkan kalau jam 8 atau jam 9 di Indonesia, ya itu sudah kelihatan ya bayangan. Nah, ini contohnya posisi jam 13, mungkin jangan jam 13, mungkin kayak rubah aja agak sore ya, jam 3 gitu. Seperti ini. Nah, ini kita harus set dulu, ya. Sehingga kita harus set dulu koordinat. Gimana cara ngeset koordinat? Ada tiga cara. Cara yang paling gampang itu lewat yang ini. Ini toolbar location. Diaktifkan toolbar location, so kita punya toolbar location seperti ini. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya di model info. Ulang. Kita cek dulu di bagian model info. Nah, di sini di bagian geolocation ini ada locationnya. Kalau dia udah ada koordinatnya di sini ada keterangannya. Tapi kalau belum, this model is not geolocated misalnya. Jadi belum ada koordinat. Nah, ini karena sudah ada, ketika kita pilih ini, misalnya add more imagery. Jadi bukan add location tulisannya, tapi add more imagery. Artinya kita mau, apakah mau import apa, data satelit, gitu ya. Oke, misalnya clear location, kita clear aja. Tapi kalau misalnya belum, dia bentuknya kayak gini, kalau dia belum ditentukan. Kalau di sini, nah ini jadi add location. So, ada tiga cara dari sini bisa, ya, dari model info bisa, dari model info geolocation bisa, atau dari file geolocation add location. Itu sama aja nanti ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan locationnya. Oke, saya sekarang tempatkan ini ada eh, di Purwokerto gitu ya, misalnya di Purwokerto. Ini ditawarin nih untuk coba lab. Nggak perlu karena sudah ada di dataset kita extensionnya. Nanti kita akan pelajari ya. Ini masih masih lab juga, masih demo. Oke, sekarang kita ketik aja dulu. Jadi foto satelit yang ada di sini itu bukan Google Maps ya.
Ini bukan Google Maps. Ini aslinya dari eh, kalau nggak salah ini dari saya lupa saya. Aduh lupa, kok lupa namanya. Oke, kita cari dulu Purwokerto di sini, ya kan? Kita ke Purwokerto dulu. Oh, silakan teman-teman. Kita pakai asumsi aja ya. Misalnya eh, katakanlah dia teman-teman ada yang dari Purwokerto. Oke, oke. Misalnya dia ada di sini posisinya ya, dari sini posisinya. Kita tempatkan aja. Kemudian di sini ada, nah kita bisa lihat ya, apakah mau satellite atau street map, silakan. Ya, misalnya satelit aja ya. Kita select region, bukan Google Earth ini. Karena Google sudah putus hubungan dengan SketchUp. Google sudah, apa SketchUp sudah dibeli Trimble dari Google tahun 2012. Nah, ini kita sembarang ini jangkauannya. Oh, Digital Globe, sorry, namanya Digital Globe. Ini Bing, bisa milih, ada Microsoft Bing, ada Digital Globe. Oke, ya. Tapi Digital Globe dia nggak tersedia versi high resolution. Kalau menurut saya ini di-low-kan aja. Karena apa? Karena kalau kita high resolution itu memang gambarnya jelas, tapi jadi berat ya. Maksudnya SketchUp kita tuh jadi apa ya? Jadi gede ukuran filenya nanti. Jadi saya biasanya resolusi paling kecil aja, unless kecuali teman-teman memang membutuhkan ya, membutuhkan resolusi gambar yang jelas. Gitu. Tapi kalau cuma untuk menentukan lokasi aja, sebaiknya diturunkan yang low aja. Nah kalau versi low kita bisa pilih antara Digital Globe sama Bing Maps. Kalau dulu tuh cuma Digital Globe doang, tapi sekarang sudah ada eh, Bing Maps. Oke, ini kalau mau diaktifkan tile boundariesnya ini nggak usah. Gitu aja, kemudian diimport. Nah, nanti dia akan mengimport. Nah, kalau teman-teman tadi pilihnya yang high resolution, itu waktu ngimportnya lebih lama. Karena dia sebenarnya mengimport resolusi gambar yang lebih besar, gitu ya. So, sekarang sudah geolocated, ya. Sudah geolocated, ya. Nanti kalau kita cek di model info, sorry, di window model info, ini sudah kelihatan ya, ini ada di Banyumas, latitude sekian. Dan si peta ini dia nanti otomatis ada di tag ya. Kalau versi lama itu namanya layer, kalau sekarang namanya tag. 2019 itu namanya tag eh 2018 namanya layer. Nah, itu nanti ditempatkan di tag yang sendiri ya. Ini ada location snapshot di uncheck aja kalau mau disembunyikan. Kalau saya biasanya sembunyikan aja sih karena nggak terlalu perlu gitu. Kecuali kita mau nge-trace bangunan di sekitarnya. Ini mungkin nanti kalau tugas kolaborasi bisa bisa apa namanya bisa coba eh, di trace seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita punya punya gambar snap apa satelit seperti biasa, tapi juga punya tirennya. Ini juga ada tiren. Kalau tiren itu dia agak sedikit bergelombang ya. Nah, ini mungkin nggak terlalu signifikan tirennya kelihatan, tapi kalau teman-teman ambil lokasinya dekat-dekat pegunungan gitu, itu akan kelihatan ya tirennya gelombang gitu. Nah, di sini ya teman-teman kalau kita lihat semua posisi bayangan yang ada di sini itu sudah sesuai, ya. Sudah sesuai eh, dengan apa posisinya dia di muka bumi, gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Ah, nah,
Kalau misalnya kita sudah import ya, sudah define geolocation-nya, di sini ada fitur yang aktif ya. Satu fitur yang aktif hanya jika model kita sudah ada koordinatnya, yaitu nearby model. Sorry, ini nih, nearby models. Kalau belum ada lokasi, jadi belum tersetting lokasi koordinat altitude longitude, nearby model ini nggak akan aktif. Ya, apa sih nearby model? Jadi nearby model ini akan mencari di 3D warehouse dia objek-objek atau bangunan-bangunan yang lokasinya berdekatan ya dengan ini. Coba kita lihat. Kali ini di Purwokerto nggak banyak, nggak ada malah. Tapi teman-teman kalau set itu di Jakarta juga mungkin Jakarta Pusat aja gitu, ini akan banyak gedung-gedung yang terlisting di sini, gitu ya. Nah, itu satu fitur yang hanya aktif, eh, yang hanya aktif kalau fitur geolocation-nya. Nah, eh, sebenarnya kalau kita ikan gitu ya, kalau kita mau fokus ke apa peta satelitnya, kita bisa tambahkan karena ini kita tinggal klik add more imagery, nanti dia akan balikin lagi ke posisi yang tadi. Ya udah, tinggal kita geser aja, kita geser begini, gitu ya. Lalu mungkin ini yang peta satelitnya, posisi kita awal di sini, select region, oke, misalnya import. Jadi teman-teman bisa campur-campur tuh gambarnya. Nanti dia otomatis akan dijahit ya. Seperti itu. Nah ini bisa dibuat seluas apapun ya, tapi ya itu tadi kembali. Kalau terlalu luas mungkin jadi nge-lag ya. Modelnya jadi terlalu berat gitu. Sehingga saya kurang, biasanya saya nggak terlalu banyak begitu untuk import, saya sembunyikan. Untuk melihat posisi dia secara konteks, artinya gedung di sekitarnya ya, eh, saya biasanya lewat Google Earth aja. Google Earth. Di download links di scoreboard itu ada link untuk download Google Earth. Teman-teman bisa download di sana, itu free ya. Meskipun pro, tapi teman-teman bisa gunakan. Nah, caranya teman-teman bisa ekspor dia ke 3D ya, ekspor ke 3D. Kemudian di sini ada Google Earth. Ini optionnya bisa dilihat. Ya, oke. Kemudian kita ekspor. Nah, so supaya kita nggak banyak masukin foto satelit, baiknya kita ekspor ke Google Earth aja. Kita view ke klien itu di Google Earth, itu akan lebih enak ya. Kita buka, nanti hasilnya itu ada di sini ya mestinya. Tadi saya simpan di, nah ini ya, Casa Layout. Double klik aja teman-teman, tapi ya memang harus diinstal dulu Google Earth-nya supaya bisa di-view. Nah, oke. Nah, ini akan lebih luas ya. Jadi teman-teman bisa lihat eh, objek sekitarnya, termasuk kalau ada pegunungan, ada Gunung Selamet di sana. Mana Gunung Selamet? Sana ya mungkin ya. Gunung Selamet posisinya di atas. Nah, ini Gunung Selamet gitu ya. Akan lebih enak ya daripada kita masukin satu-satu ke dalam file SketchUp kita. Gitu ya kira-kira. Mungkin segitu dulu aja teman-teman. Kita akan sambung besok ya. Mohon maaf, besok insya Allah mudah-mudahan bisa tepat waktu. Eh, Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup ya. Saya stop dulu recordingnya.